Oke, materinya sebentar saya share. Oh, sudah loncat, bentar. Loncat. Are you lonely? Oke, ya. Ya, oke, kita mulai saja. Untuk materi yang kelima, ini Orkom yang kelima, atau arsitektur komputer yang kelima. Ini dasar-dasarnya. Nanti yang setelah itu, nanti kita berpindah ke sistem operasi. Oke, yang kelima ini tentang di samping hardware tentu saja karena komputer itu untuk mengolah data, kita harus tahu juga bagaimana sebenarnya arsitektur dari data. Jadi artinya kita tahu bahwa memang dasarnya adalah apa? Biner ya, cuma 01 kan gitu. Secara mesin kan cuma 01 ya, tapi dengan 01 itu kalau kita berhubungan dengan data bilangan ya sebelumnya kita sudah ketahui ada beberapa jenis data, paling tidak ada 3 jenis data dasar secara secara nilai ya. Ada data boolean ya, true false, yang kedua data karakter yang umum kita gunakan untuk komunikasi, bentuknya karakter, dan yang ketiga untuk perhitungan data numerik. Nah, jadi kalau data true false gampang, itu tinggal kalau 0 true atau kalau 0 false, kalau 1, jadi tinggal digunakan 2 nilai itu kalau salah ya. Nah, data karakter harus menggunakan suatu simbol tertentu ya, diperjanjikan. Karena itu sekarang kita menggunakan namanya simbol atau kode ASCII untuk karakter. Jadi itu standar. Nah, lalu bilangan sebetulnya dasarnya adalah biner. Tapi kalau biner itu kan hanya punya 01, padahal kita perlu ada nilai yang positif, ada yang nilai yang negatif. Nah, gimana caranya? Bahkan juga kalau itu nanti ada pembagian, dimungkinkan hasilnya ada sisa kalau dibagi menjadi desimal, pecahan. Nah, jadi ada prinsip dasarnya ini ada tiga titik, ada tiga nilai yang harus saya loncat-loncat ya, harus dinyatakan, yaitu pertama kalau hanya 01 kita hanya bisa punya dalam pengertian bilangan itu bilangan bulat tak bertanda, biner tak bertanda, hanya punya bilangan absolut. Nah, padahal dalam perhitungan kalkulasi kita perlu hasilnya bisa saja nanti negatif karena yang dikurangi lebih kecil sehingga hasilnya. Nah, harus ada bagaimana mengatakan bahwa hasilnya, bahwa nilainya itu negatif. Berarti sebaliknya itu adalah positif. Jadi harus ada cara untuk mengatakan bahwa bilangan itu adalah positif atau negatif. Jadi lalu kita namakan dengan bilangan bertanda atau bulat bertanda, ya, sign integer. Nah, berikutnya kalau berkenaan dengan pengolahan bilangan lalu nanti muncul pecahan. Nah, pecahan karena adanya pembagian ya. Kalau nggak ada pembagian nggak akan ada pecahan. Hanya kali bagi tambah kurang nggak akan ada pecahan, karena muncul pecahan itu karena ada pembagian. Jadi muncul pecahan. Nah, akhirnya kita harus mengatakan bahwa di dalam bilangan itu ada pemisah antara yang bulat dan pecahannya. Nah, ini gimana? Padahal biner hanya punya 01, tambah lagi harus punya informasi tentang plus minus, negatif atau positif, dan punya pemisah bulat dan pecahan. Nah, itu ya. Jadi itulah yang perlu kita ketahui bagaimana caranya di dalam sistem komputer untuk mengatasi hal itu. Nah, oke, yang pertama adalah bilangan bulat bertanda, kemudian yang kedua bilangan pecahan. Ini yang pertama ya. Saya akan langsung loncat ya. Ini. Jadi saya langsung contoh. Ada 3 dasar untuk merepresentasikan. Jadi istilahnya adalah representasi, itu adalah cara mengartikan dari apa yang tersimpan gitu ya. Jadi yang tersimpan ya cuma 01, tapi cara mengartikannya bisa beda-beda. Nah, maka bagaimana caranya? Kalau yang murni ya tidak ada plus minusnya, tidak ada titiknya, maka kita namakan itu kan
unsigned, tak bertanda. Nah, sekarang yang bertanda gimana? Kalau ada plus minus, yang pertama menggunakan namanya sign magnitude, ini ya, namanya sign magnitude. Yang kedua namanya TUS complement. Yang ketiga namanya menggunakan representasi bias. Nah, dengan contoh ini bisa dijelaskan seperti ini. Jadi karena kita apa namanya istilahnya, punya bilangan itu pasti punya keterbatasan, mau digitalnya berapa, desimal juga begitu. Kalau hanya 1 digit desimal, kita hanya punya bilangan 0 sampai 9. Kalau lebih dari 9, kita harus menggunakan 2 digit, kemudian kita jajar-jajar disusun dari 00 sampai akhirnya 99, kita punya 100 nilai. Sama seperti itu untuk biner gitu ya. Jadi misalkan untuk biner kita punya 4 digit. Nah, kalau secara apa adanya unsigned, maka nilainya dari 0000 gitu ya, 000 sampai 11 semua kan gitu ya. Berapa nilai? Itu adalah 16 nilai. 16 harga, 16 nilai dari 0 sampai 15 ya. 15. Nah, itu kan namanya unsigned ya, tidak bertanda. Pokoknya kalau matematikanya ya bilangan mutlak gitu ya. Pokoknya nah, kalau kita ingin ada tandanya gimana? Nah, cara pertama namanya sign magnitude. Sign itu tanda, magnitude itu besarnya. Jadi caranya adalah menggunakan 1 bit yang paling kiri namanya MSB, itu sebagai tanda. Kemudian diperjanjikan kalau bit pertama ini MSB 0, maka bilangannya adalah positif. Positif sisanya. Jadi kalau misalkan ini 0 kemudian belakangnya semua 11 itu artinya kan 11 kan 7 ya. Jadi ini plus 7. Kalau depannya 1 tapi belakangnya sama itu berarti minus 7 kan. Jadi sign and magnitude. Nah, sehingga di sini ada problem yaitu ada 0 belakangnya 0 semua dan 1 belakangnya 0 semua. Ya, jadi lalu ada apa? 2 nilai. Ada plus 0 dan minus 0. Nah, ini salah satu kekurangan dari cara ini adalah nanti nilainya secara keseluruhan berkurang 1, yaitu hanya punya 15 nilai. Harusnya punya 16, tapi dengan 4 bit hanya punya 15 nilai karena nolnya ada 2, plus 0 dan minus 0. Gitu ya. Tapi cara interpretasinya mudah. Gitu ya. Mudahnya kalau 0 pokoknya belakangnya bilangannya itu adalah positif berapa gitu ya. Jadi 0 kemudian belakangnya 010 berarti itu plus 2 gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini yang pertama ini. Nah, ini kekurangannya itu. Nah, juga ini nanti kesulitan untuk melakukan operasi kalkulasi pengurangan ya, dengan cara ini, dengan cara sign magnitude nanti harus mengingat tandanya dulu. Nah, yang kedua untuk mengatasi kekurangan dari yang pertama, cara pertama ini digunakan cara yang kedua namanya TUS complement. Jadi penyajian secara komplement 2. Nah, aturannya serupa. Yang aturan pertamanya adalah kalau bit pertama itu kalau bit pertama itu 0 berarti bilangannya plus, positif. Kalau bit pertama itu 1 berarti bilangannya negatif. Bedanya kalau bilangannya negatif maka nilai bilangannya itu bukan apa adanya. Kalau tadi sign magnitude apa adanya ya. Kalau misalkan ini tadi 1 kemudian belakangnya 1 semua berarti itu minus lalu 7. Tapi kalau ini TUS complement 1 itu negatif, belakangnya 1 semua. 1 semua itu bukan nilai 7 tapi nilai komplement 2-nya. Jadi nilainya komplement 2-nya adalah setiap bit dinegasikan, dibalik ya, kalau 0 jadi 1, 1 jadi 0, ditambah 1. Jadi kalau ini kita balik seluruhnya, 1 menjadi 00, tambah 1, berarti 1. Nah, jadi lalu berapa nilainya? Minus 1. Ya, bukan minus 7. Nah, ini yang bedakan ya. Jadi ini contohnya. Lalu dengan cara TUS komplement ini, lalu range bilangannya juga penuh, yaitu dari ada 16 nilai. Ya. Yaitu dari minus 8, ini minus 8, paling kecil minusnya, sampai paling besar plus 7. Dari minus 8 sampai plus 7 karena ada 1 0. Gitu ya. Jadi tidak bisa tengah-tengah karena itu kan genap-genap lalu ya tengahnya 0 itu ke atasnya 7 ke bawahnya 8. Ini minus 8 plus 7. Nah, itu. Ya. Nah, secara matematika nanti rumusnya ini minusnya ini minus
2 pangkat N minus 1. Jadi kalau jumlah bitnya ini 4, maka minusnya adalah minus 2 pangkat 4 kurangi 1. Minus 2 pangkat 3. Jadi minus 8. Nah, positifnya itu serupa tapi masih dikurangi 1, yaitu plus 2 pangkat 4 minus 1, yaitu plus 2 pangkat 3 kurangi 1. Nah, mesti yang plusnya lebih kecil 1 daripada minusnya. Gitu. Jadi ya, terus komplement. Ya. Terus komplement namanya. Ya, terus komplement. Nah, di dalam komputer untuk kalkulasi, untuk disimpan dan seterusnya dalam operasi numerik, maka numerik integer ya, numerik bilangan bulat, maka digunakan ini. Ya. Digunakan terus komplement. Nah, yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini adalah notasi namanya bias representation, notasi bias. Notasi bias ini adalah menggeser titik nol pada posisi tertentu. Kalau nol kan nol, kalau apa adanya kan nol, itu ya simbolnya nol semua. Tapi kita menggeser nolnya itu misalkan menjadi 7. 7 itu jadi nol. Itu artinya setelah 7 itu positif, sebelum 7 itu adalah nol. Negatif. Jadi 7 ini menjadi seorang dari cermin, dibiaskan ke 7, titik tengahnya 7. Jadi 8 berarti plus 1, 9 plus 2 dan seterusnya sampai paling atas. Itu kalau nolnya 7 berarti paling atas plus 8. Paling bawah berarti ini kalau nol semua berarti minus 7. Jadi ini bias. Namanya biasnya. Bias. Ada istilah lain adalah excess. Istilah yang lain digunakan excess. Jadi ini bias 7 atau excess 7. Bias 7 atau excess 7. Nah, digunakan di mana? Ini nanti akan digunakan di bilangan floating point, bilangan pecahan yang menggunakan floating point. Nanti untuk bagian bagian eksponennya akan menggunakan ini, ya, menggunakan ini. Ya. Oke. Itu ya. Sebentar saya tak dulu, ada tamu tak tinggal, sebentar ya, tak. Sebentar. Ya, ayo kita lanjutkan. Mohon maaf ini sedang ada yang instalasi jaringan. Ya, oke. Jadi ini sudah jelas ya. Kalau tidak jelas langsung tanya ya, langsung tanya saja. Oke, kita lanjut. Jadi ini range bilangannya. Kalau bilangan biasa itu apa namanya? Kalau bilangan biasa atau bilangan real lah, atau bilangan ya bilangan alam itu ya. Itu kan bilangannya apa? Garis bilangannya itu lurus. Nah, kalau komplement 2 ini garis bilangannya melingkar. Ya akan ditunjukkan kenapa seperti ini. Ya, kenapa seperti ini? Bisa tunjukkan. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan plus 2 ditambah plus 1, nanti harusnya plus 3. Itu artinya plus 2 tambah plus 1. Jadi plus 3 ya. Plus 2 tambah plus 2 nanti ini ditambah 2 skala. Jadi 4 gitu kan. Plus 2 tambah 3 nanti jadi plus 5 gitu ya. Nah, sekarang saya langsung ke 5 misalkan ya. Plus 5 tambah 2. Bisa. Itu maksimum 7 lah. Ini sudah maksimum. Nah, kalau nanti saya punya bilangan plus 2 dalam terus komplement yang karena tadi ada apa namanya, ada ketentuan bit pertama itu kan tanda ya. Maka berarti untuk sign magnitude atau terus komplement kita harus punya batasan panjang. Nah, ini panjangannya 4 bit. Nah, maka dengan panjang bit 4 bit tadi sudah dijelaskan tadi maksimum plus 7, minimum plus minus 8. Nah, kalau saya punya bilangan dalam terus komplement 4 bit ini plus 5 misalkan, saya tambah 2 itu maksimum plus 7. Tapi kalau saya tambah 3, gimana hasilnya? Nah, nanti hasilnya minus 8 gitu. Jadi melingkar. Nah, di plus 2 tambah 3 itu kan 3 skala. 1, 2, 3. Nah, jadinya minus 8. Nah, ini nanti ada dalam kalkulasi harus dicek bahwa karena ada namanya ini terjadi overflow, ya, melimpah karena sudah melebihi batas maksimum. Bisa batas maksimum positif, bisa batas maksimum dari negatif. Jadi nanti kalau ke arah kanan dari bawah ini
ya ke arah kiri. Kalau dari atas ke arah kiri ya, itu nanti bisa hasilnya dari minus malah jadi positif. Dari positif itu jadi, nah ini namanya overflow. Nah, kalau itu nanti harus ada penanganan khusus, artinya lalu lebarnya harus diperpanjang. Tapi harus tahu dulu bahwa kok salah hasilnya. Nah, kok salah itu bisa dideteksi namanya dengan istilah overflow. Jadi mungkin pernah dengar istilah ada error yang karena overflow ya. Itu ini masalah ini. Oke, masalah ini ya. Oke, nah, jadi dengan overflow nanti harus ada range extension, jadi diperluas, ya, diperluas. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kalau kita ingin memperluas, contohnya malah di belakang ini. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Contohnya nggak ada. Nggak ada contohnya. Contohnya dengan memperluas tandanya. Jadi kalau misalkan tadi kita punya contoh bilangan minus 8, misalnya gitu ya. Ini kan 4 bit. Kan 8 bit, maka nanti yang 4 bit di depannya semuanya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, itu minus 8. Kalau ingin saya punya plus 4 ini menjadi 8 bit, maka depannya semuanya 0. Jadi di sign extension. Jadi sign-nya ini diperluas ke kiri. Ya, itu dengan bertanda. Ya, dengan bertanda dengan terus komplement. Kalau tadi hasil operasinya nggak cukup, lalu seperti itu. Ya. Oke, gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa kekhususan negasi dari bilangan. Caranya tadi sudah saya jelaskan tadi dengan kalau kita punya bilangan positif dinegasikan ya hasilnya akan negatif. Sebaliknya kalau kita punya bilangan negatif dinegatifkan akan jadi positif. Ya. Dan itu betul secara kodenya sudah otomatis betul gitu ya. Dengan dasar tadi kalau satu depan misalnya satu berarti negatif, maka sisanya ini atau seluruhnya dibalik tambah 1. Kalau depannya 0 berarti positif, kalau positif kemudian dinegatifkan itu menjadi komplement 2 namanya. Ya, komplement 2-nya sama dibalik semuanya tambah 1. Ini menjadi minus 18. Itu namanya menegasikan ya, bilangan komplement 2 dengan cara dikomplement 2-kan. Ya, itu. Karena dengan aturan ini maka ada beberapa ini kekhususan. Kalau 0 dinegasikan 0 ini karena misalnya ini 8 bit, saya nolkan, 0 itu 0 semua, dinegasikan minus 0, ya dibalik semua tambah 1. Jadi terus komplement itu adalah membalik semua tambah 1 itu terus komplement. Jadi kembali ke ini semua, meskipun ini ada sisa gitu ya. Karena tempatnya cuma 8 bit, maka ini tidak muat. Berarti yang tersimpan hanya ini. Ya, jadi hanya 8 bit tetap kembali. Jadi secara matematika ini minus 0 itu sama dengan plus 0. Sama, jadi tidak ada bedanya. Cuma dalam terus komplement ini ada kecualian untuk yang minus terbesar tadi. Yaitu yang minus 8 kalau itu yang 4 bit. Kalau ini 8 bit adalah minus 128. Ini minus 128. 1. Ya. Itu berarti minus 18 semua. Nah kalau kita minuskan kan harusnya ya jadi plus ya, harusnya jadi plus 128. Tapi kalau kita minuskan maka ini akan caranya tadi kan kita komplement, jadi 0 jadi 1, 1 jadi 0 tambah 1 ini balik lagi ya. Jadi ini minus minuskan tetap minus gitu ya. Jadi secara matematika ini kan salah ya. Jadi ini kekhususan di tos komplement ada pengecualian untuk yang minus paling besar itu, maka ini secara matematika ini tidak sesuai dengan ya, aturan matematika gitu ya. Jadi minus 128 diminuskan kok tetap balik minus ya, itu karena ini bina tadinya. Jadi ini ada, jadi nanti kalau minus terbesar nanti harus dimonitor bahwa itu hasilnya apakah ini atau tidak. Begitu ya. Jadi ini tentang bilangan bulat integer, representasinya ada 3 macam. Ada magnitude, sign and magnitude, terus komplement, dan yang ketiga adalah bias ya, bias. Oke, itu yang pertama. Setelah itu maka berikutnya adalah operasinya. Jadi kalau kita punya bilangan bulat maka dioperasikannya ya wajar apa sesuai dengan matematika biasa, bisa ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Kalau bilangan bulat ini bulat bertanda
berarti juga akan memperhatikan ada plus minus kan ya, ada plus minus ya, ada plus minus. Maka nanti juga apa namanya harus digunakan ya, digunakan plus minusnya ya, digunakan plus minusnya itu ya. Oke, sekarang kita langsung pada operasi pada bilangan bulat bertanda, sign integer, ya, integer. Yang pertama penambahan, ya penambahan biasa ya. Jadi kalau yang mungkin belum pernah hitung-hitungan biner ya biasa ditambahkan biasa 1 tambah 1 ini 0 karena biner kan maksimum 2 ya, jadi kalau 2 itu artinya 10 berarti sisa 1 tambah 0 berarti 1 0 tambah 1 berarti 1 tambah 0. Nah ini jadi secara nilai ini kan 1 berarti minus berapa ini, minus 7 ditambah dengan ini pertama 0 berarti plus berapa ini, plus 5. Jadi minus 7 tambah plus 5 berapa hasilnya? Kalau secara desimal kan minus 2. Nah, maka ini berarti ini juga langsung hasilnya betul, tidak usah dikonversi apa-apa. Ini dalam bentuk tus komplement. Jadi karena ini operasinya bilangannya tus komplement, ya hasilnya tus komplement. Berapa ini? Ini berarti negatif. Minus berapa? Ya minus bukan minus 6 ya, tapi harus dibalik ini. 0 1 ditambah 1 berarti 2. Jadi minus 2. Gitu ya. Oke, ini serupa. Nah, yang ini bisa plus tambah plus, bisa minus tambah minus gitu ya. Nah, minus yang tambah minus ini kalau ada seperti tadi, kalau ada carry melimpah maka ini akan diabaikan karena yang disimpan cuma 4 bit. Nah, yang disimpan cuma 4 bit. Jadi ini akan dibuang ya, akan tidak digunakan karena 4 bit. Jadi seperti ini minus tambah minus juga hasilnya minus gitu ya. Nah, yang ini tadi yang sudah dijelaskan di depan, kalau melebihi dari batas maksimum plusnya atau maksimum minusnya, maka ini akan menjadi overflow namanya. Contohnya ini, plus 5 tambah plus 4. Kalau desimal kan hasilnya harusnya plus 9. Tapi karena ini Anda menggunakan 4 bit, maka ini 5 itu 0101, 4 itu 0100 ditambah. Nah, ini kalau ditambah 0 tambah 1, 1 tambah 0 itu 1, 0 tambah 00, 1 tambah 1 itu 0, masih sisa 1. Nah, berarti ini 1. Nah, berarti apa artinya? Artinya ini menjadi minus kan gitu ya. Plus tambah plus kok jadi minus gitu kan. Nah, ini jadi ini ada kesalahan karena overflow ya, overflow. Ini secara kalkulasi nanti harus dideteksi. Jadi waktu mengalihkan waktu menambah atau nanti mengurang akan dideteksi apakah terjadi overflow. Kalau terjadi overflow berarti ada kesalahan hasil. Nah, untuk kalau terjadi kesalahan hasil ini maka harus diekstensi. Nah, ekstensinya ini bukan karena ini hasilnya ini harusnya plus 9 ya. Maka bukan ini minus gitu ya, karena hasilnya harusnya plus, sebagai ini diperlakukan sebagai plus. Nah, plus berarti di sini ekstensinya nanti menjadi 9 plus, jadi menjadi 0. Jadi bukan aturan yang pertama, kalau kita hanya melebarkan bilangan tanda tertentu, maka tandanya diperluas. Tapi ini kan bukan karena memperluas tandanya, tapi karena kita memperbaiki atau membetulkan hasilnya. Gitu ya. Yaitu dengan menambah 4 bit ke depan misalkan, atau dengan 1 bit saja sudah cukup, berarti jadikan 5 bit kan jadi 01 001 berarti itu sudah plus 9 gitu ya. Gitu ya. Sama bisa aja yang overflow karena penambahan bilangan positif atau penambahan bilangan negatif. Ini negatif tambah negatif hasilnya positif. Ya. Karena yang dianggap tanda kan yang ini positif. Ini hasilnya harusnya minus 13 menjadi positif 3 kan salah ya. Nah, maka ini nanti harus diperluas ini sebagai positif, maka kalau ditambah 1 bit di depan ini nanti ini 13. Nah, harus dibalik dulu ya. Harus dibalik ini. Ini ada perlakuan yang lain kalau ini hasilnya harusnya negatif, ini karena harus negatif kan tus komplement. Nah, ini harus dijadikan tus komplement dulu.
dan kosmongan lalu diteruskannya. Oke, ya, ada pertanyaan? Kalau mau tanya langsung ya. Ini di chat nggak ada, berarti sudah jelas. Oke, kita lanjut dengan. Belum, Pak. Belum. Oh ya, silakan. Kalau mau tanya yang mana? Ini mumpung masih di sini di slide ini. Nah, ya, silakan. apa namanya? Yang mana? Kalau overflow tadi gimana Pak? Kalau overflow tadi? Halo, saya kurang jelas ya. Gimana? Kalau overflow tadi kayak gimana Pak? Overflow. Iya. Oh, overflow. Oh iya, aturan overflow ini, aturan dasarnya, kalau kita menambah dua bilangan yang tandanya sama, hasilnya harus tandanya sama. Itu ya aturan dasarnya ya. Kalau kita menambahkan dua bilangan positif, kan harus positif. Kita menambahkan bilangan negatif dengan negatif, kan hasilnya harus negatif. Nah, kalau ternyata karena secara representasi, karena dibatasi oleh bit ini, menambahkan positif dengan positif kok hasilnya negatif, itu berarti namanya terjadi overflow. Atau kita menambahkan negatif dengan negatif, harusnya hasilnya negatif, tapi secara representasi ini menjadi positif, ya, artinya berubah tanda. Ya. Jadi bilangan positif-positif ditambahkan menjadi negatif, atau bilangan negatif-negatif ditambahkan menjadi positif. Itu kedua-duanya namanya terjadi overflow. Kalau overflow berarti kalau diinterpretasi apa adanya hasil berarti salah, gitu ya. Maka perlu dilakukan penyesuaian, gitu ya. Jelas ya. Ya, kalau yang positif kan kalau yang minus tadi kan ditambahin 1 di depannya. Nah, kalau yang negatif berarti dibiarin aja Pak kalau overflow. Ini kan tandanya yang ini. Jadi ini bahwa kita hanya menggunakan 4 bit. 1 berarti itu negatif, 1 berarti negatif, lalu ditambahkan itu jadi positif. Nah, itu artinya terjadi overflow, begitu ya. Jadi ini karena ini ya. Ini tadi aturan yang di atas tadi, kalau ada carry kan diabaikan. Ini kan carry karena 1 tambah 1 kan 0 sisa 1, gitu ya, karena itu 0 sisa 1. Nah, yang kita perhatikan adalah ini hasil 4 bit ini adalah menjadi positif, gitu ya. Nah, ini salah ya, salah. Jadi harusnya negatif. Negatif berapa? Negatif minus 13. Nah, negatif karena minus 7 tambah minus 6 itu kan minus 13. Nah, ini hasilnya harus disesuaikan. Ini kalau harus minus, ini nanti jadi minus 13 itu nanti kalau kita komplement dualkan ini akan menjadi 1100 ditambah 1 menjadi 1101. Ya, minus 13 itu minus 13 itu ya 13-nya sendiri itu kan 1101, lalu depannya harus 1 karena minusnya. Jadi 13 sendiri itu nggak bisa 4 bit, harus minimal 5. Jadi ini lalu menjadi tanda, betul, hasilnya ini tanda yaitu minus, tapi ini ya, ini betul. Jadi maaf, ternyata sudah otomatis ini minus ya, sudah minus kalau kita 5 gitu kan. Tadi kan bahwa penambahan bit itu akan menghasilkan bit yang sama. Itu aturan dasar ya, aturan dasar. Maka ini 4 tambah 4 artinya 4 bit tambah 4 bit, hasilnya ini 4 bit tetapi salah. Maka itu berarti terjadi overflow. Gitu ya. Nah, kalau yang plus tadi ini kan hasilnya tadi minus gitu kan, minus ya, minus 9 ya, minus 9. Harusnya plus 9. Nah, harusnya plus 9 berarti tinggal tambah 0 depannya gitu kan. Ini kan 0 ya, carry-nya ya. Jadi lalu interpretasinya menjadi 5 bit gitu ya. Ya, saya ulangi lagi keterangannya. Berarti ini kalau ini berapa? 5 bit. Ini 1 berarti minus 1100 tambah 1 berarti minus 13. Berarti harus diinterpretasi 5 bit. Nah, gitu ya. Jadi kalau overflow berarti interpretasi nilainya itu harus diperluas ya. Tidak hanya di sejumlah yang dioperasikan ya. Oke ya, makasih, itu berarti ini lebih jelas.
Ini cara, ya, karena di sini nanti harus dihasilkan, harus diketahui betulnya berapa gitu kan. Maka ini diperluas, diikutkan jadi 5. Nah, kalau diikut jadi 5 berarti ini 1 berarti minus belakangnya dibalik. 1 1 0 0 itu 12 tambah 1 13. Berarti kalau ini diinterpretasi adalah minus 13. Nah, 9 tadi, ini tadi kan kalau hanya 4 minus berapa? Nah, minus 1 1 tambah 1 minus 7 ya. Kalau kita balik ini kan menjadi 1 1 tambah 1 minus 7. Nah, maka hasilnya harusnya plus 9. Maka ini tinggal diinterpretasi menjadi 5 bit ya. Depannya ikut, yaitu ada 0, sisa carry-nya 0, berarti menjadi plus 9. Gitu. Ya, oke, ya jelas ya. Ya. Oke, ini pengurangan serupa. Nah, masalahnya mengurang langsung itu sulit, ya. Karena harus meminjam depannya, ya, meminjam depannya. Karena ada apa namanya mekanisme peminjaman. Kalau penambahan ada sisa ditambahkan ke bagian digit ke kiri-kiri seterusnya. Tapi kalau mengurang itu, kalau yang dikurang itu nggak cukup, berarti kan harus minjam di sebelah kirinya. Ada buruh. Nah, melakukan pengurangan seperti itu repot, susah ya. Secara hardware repot ya. Nah, bagaimana meminjam itu ya. Nah, maka konsepnya dibalik, yaitu dilakukan penambahan. Jadi pengurangan diubah menjadi penambahan. Kenapa? Ya secara matematika kalau kita punya A minus B sama dengan A plus minus B. Nah, jadi artinya apa? Artinya pengurangnya dinegasikan. Nah, menegasikan bilangan kan tadi menjadikan komplement 2, mengkomplement 2-kan ya. Nah, jadi ini contohnya. Jadi ini aslinya adalah kita melakukan pengurangan 2 dikurangi 7. Tapi kemudian dalam operasinya kita ubah menjadi 2 ditambah minus 7. Nah, gitu ya. 2 ditambah minus 7. Nah, maka ini 2 ini positif. Nah, minus 7 itu kan 1001. Lalu ditambah. Menambah ini mudah. 1 1 0 ini 1. Nah, ini hasilnya apa? Minus ini ya kan. 1 0 1 1. Berapa ini? Ini minus 5. 1 itu minus, lalu 1 0 0 itu 4 tambah 1 menjadi minus 5. Jadi ini langsung ya, langsung hasilnya ya sudah apa itu adanya itu dalam komplement 2. Kalau nanti mau dinyatakan dalam tampilan ya baru nanti dikonversi oleh software ditampilkan sebagai minus 5 gitu kan. Tapi kan yang tersimpan sebenarnya ini ya. Jadi apa adanya ini dikalikan nanti dibagi dan saja ya dalam bentuk 01 semuanya. Gitu ya. Ini serupa ya. Ini dibolak-balik, ini 2 minus 7 itu jadi 2 dikurangi 7 menjadi 2 plus minus 7. Yang ini adalah 5 dikurangi ini plus 5 ditambah minus 2 ya sama serupa ya. Jadi 5 dikurangi 2 berarti 5 ditambah minus 2. Nah, kalau ini hasilnya negatif, ini hasilnya positif untuk menunjukkan bahwa langsung dengan operasi itu langsung sudah menunjukkan hasilnya plus atau minus, langsung sudah betul ya. Dan itu sudah dalam bentuk komplement 2 gitu ya. Nah, sama seperti tadi penambahan, ini yang ini bisa dibaca sendiri. Ini sama itu tadi ya. Karena ini aslinya kan kita mengurangkan 7 dikurangi 7. Lalu kita ubah menjadi 7 ditambah ya. Jadi ini aslinya 7 ini kok jadi plus. Berarti 7 dikurangi minus 7 gitu ya. Jadi 7 dikurangi minus 7. 7 dikurangi minus 7 ya. 7 dikurangi minus 7. Kalau diubah menjadi penambahan berarti kan 7 ditambah plus 7 karena yang minus dijadikan plus gitu ya. Nah, ini menjadi overflow ini. Secara operasi tambahan tadi. Ini kan plus hasilnya minus overflow. Sama. Ini adalah minus 6 dikurangi plus 4. Gitu ya.
minus 6 dikurangi plus 4. Aslinya. Ya. Minus 6 dikurangi plus 4. Kemudian diubah menjadi minus 6 ditambah minus 4. Karena plus 4 dijadikan minus. Ya. Jadi minus 4 ditambah minus 4. Nah ini juga minus ditambah minus jadi overflow. Sama ini aturan yang tadinya. Oke, jadi saya kira dengan begitu lalu penambahan pengurangan bisa jadi satu operasi, yaitu apa? Operasi penambahan. Nah ini lalu menguntungkan secara hardware. Hardware-nya lalu kalau kita mau mengurang atau menambah, ya tinggal kalau dicek operasinya apa? Penambahan, ya berarti A tambah B berarti A langsung B langsung. Tapi kalau A dikurangi B berarti B-nya harus diubah dulu menjadi komplement 2. Jadi A kemudian B-nya diubah menjadi komplement 2, baru dioperasikan dengan penambah. Jadi secara hardware namanya adder, menggunakan adder. Nah, sehingga nanti tadi pengecekan overflow sebetulnya itu karena penambahan, bukan karena pengurangan. Jadi penambahan itu kalau penambahan dengan sign yang sama, tanda sama, hasilnya berubah tanda, itu tadi terjadi overflow. Ya, gitu ya. Oke, nah, kalau ada pertanyaan langsung aja saya disela, ya, langsung diinterupsi. Oke, perkalian penambahan pengurangan mudah. Perkalian itu lebih rumit karena mengalihkan itu berarti mengalihkan per digit kemudian menambah, jadi ada mengalihkan dan menambah. Membagi lebih rumit lagi, membagi itu apa namanya, harus melihat panjangnya yang dibagi, kalau belum maka yang dibagi di panjangnya harus ditambah lagi gitu ya. Ya gitu ya. Nah ini memang lebih kompleks dalam hadirnya. Lalu ya ini contoh aja, contoh secara manual ya. Jadi bisa dicontohkan desimal 354 kali 15 ya kan, nanti kan 354 kali 1 dulu ke bawah, kemudian 354 kali 5 ke bawah, kemudian ditambahkan. Jadi ada parsial produk, ada perkalian apa namanya sementara, hasil sementara, kemudian hasil sementara ditambahkan dengan cara digeser. Jadi karena ini biner, maka sebenarnya mudah karena yang dikalikan itu pengalinya 1, jadi nanti hasilnya selalu sama dengan yang dikalikan. Tinggal disusun ke bawah. Kalau pengalinya 0, tinggal yang dikebawahkan ya 0, tinggal disusun ke bawah lalu ditambahkan semuanya. Jadi sebetulnya ini perkalian itu hanya menyamakan yang dikalikan atau tidak, kemudian digeser. Jadi ini ada penggeseran dan penambahan. Jadi digeser, ditambah, digeser, ditambah. Gesernya kemana? Kalau kita lihat gambarnya ini kan gesernya sepertinya ke kiri, tapi sebenarnya operasi penggesernya itu waktu kita menambahkan ini dengan ini, yang ini kan, yang sebelumnya itu digeser ke kanan. Jadi ada geser ke kanan, nambah, geser ke kanan, nambah. Nah itulah lalu secara algoritma bisa dilakukan dengan cara diulang-ulang, ya. Menggeser, menambah, akhirnya nanti ketemu semuanya. Jadi prinsip dasarnya ini adalah menggeser, menambah, menggeser, menambah. Ya. Jadi menggeser, menambah. Nah, ini lalu namanya dibuat ini algoritmanya, algoritma perkalian. Tapi ini yang pertama perkalian yang tidak bertanda, namanya unsigned multiplication. Ya, ini. Mengikuti ini aja. Ya, jadi pertama akan dicek kinolnya. Kinol itu pengali yang paling kanan, itu namanya kinol. Itu akan dicek. Kalau 1 nanti ditambahkan hasil sementara dengan yang dikalikan, kemudian digeser. Tapi kalau itu 0 langsung digeser. Nah itu diulang-ulang sebanyak digit perkalinya. Kalau itu 4 berarti akan diulang-ulang 4 kali. Nah jadi ini contoh ini dilakukan dengan cara algoritma ini, kemudian ini hasilnya. Ya, hasilnya pergeseran. Ini saya contohkan yang pertama, ini pengalinya 0. 1 ya. 1 maka pertama ditambahkan. Apa? Hasil sementara itu 0. Sebelum ada kan 0 ya. Ditambahkan yang dikalikan ini N. Ini hasilnya. Kemudian digeser ke kanan. Nah, berarti nanti berikutnya nanti dicek ini 0. Kalau 0 geser saja. Berikutnya cek 1. Kalau 1 tambahkan, kemudian geser kanan. Hasilnya kemudian ini kinolnya menjadi ini. Nah, terakhir ini 1 berarti ditambahkan ini antara M
Ini M ini dengan ini tambahkan, ini hasilnya, kemudian digeser. Nah, karena sudah 4 kali, karena pengalian 4, berarti ini hasil akhir. Dan ini sama dengan, kalau dicek, sama dengan yang secara manual ini. Ya, sama. Ya. Ini manual sama. Ya. Ini tidak bertanda. Yang bisa dikalikan, ini bilangan tak bertanda. Kalau bertanda bagaimana? Ini keterangannya, ya, kita langsung pada algoritmanya. Jadi ini algoritmanya menggunakan dicek 2 bit, yang dicek 2 bit, dicek 2 bit, kemudian dilakukan kalau 01 maka ditambah dulu baru digeser, kalau 10 dikurangi dulu baru digeser, tapi kalau 11 atau 00 hanya digeser. Tadi kan hanya 1 digit yang dicek. 0, kalau 0 hanya digeser. Kalau 1 ditambah dulu baru digeser. Nah ini, kalau 01 tambah dulu baru digeser. Kalau ini ada negatif karena hasilnya bisa negatif ya. Karena penambahan atau perkalian negatif hasilnya bisa negatif. Jadi dimungkinkan ini bisa negatif, ada pengurangan. Maka kalau 10 dikurangi digeser. Tapi kalau 1100 hanya digeser. Nah itu ini contohnya. Nah contohnya kurang bagus karena ini contohnya dalam textbook ini yang dicontohkan ya plus kali plus gitu ya. Jadi hasilnya plus saja gitu ya. Plusnya. Cara bacanya gimana ini? Yang dicek ini. Pertama kali ada Q minus 1 ini ditambahkan untuk menampung yang digeser tidak hilang. Jadi ini inisiasi awal, ini yang pengalinya 3, ini yang dikalikan 7 kali 3. Ya. Maka kalau 10 apa tadi? 10 tadi dikurangi dulu baru digeser. Kalau berikutnya ini 11 berarti hanya digeser. Kemudian ini 00, berikutnya ini 01 berarti ditambah digeser. Jadi ini saya tunjukkan ngeceknya ini 10 berarti dikurang kemudian digeser. Hasil penggeserannya ini 11, kalau 11 berarti hanya digeser. Kalau digeser hasilnya ini yang Q0 Q minus 1-nya, maka karena 01 itu ditambah digeser. Kemudian yang terakhir 00 itu berarti hanya digeser. Nah hasilnya ini. Hasilnya ini plus 21 ya. Kebetulan ini contohnya plus ya. Jadi ini 1 tambah 4, 5 tambah 16 itu 21. Ini plus 21. Kalau nanti diubah ini minus 7 kali plus 3 hasilnya harus minus nanti. Minus berarti nanti ini 1 ya. 1 dalam bentuk komplement 2. Jadi nanti 21 dalam bentuk komplement 2 itu kalau minus. Nah, silakan dicoba sendiri. Oke ya. Itu saya kira untuk masalah bilangan bulat, bagaimana bilangan bulat disimpan di dalam komputer. Caranya ada 3 macam, yaitu dengan sign magnitude, dengan tools komplement 2, dan dengan bias. Nah, sementara yang bias akan kita pakai berikut ini ya. Oke ya. Silakan kalau ada tanya, silakan. Masih ada waktunya ini cukup. Ya. Kalau ada tanya silakan. Kalau enggak kita lanjut ya. Sambil dimengerti, saya lanjut dulu kalau gitu ya. Pembagian lebih rumit ini ya. Pembagian lebih rumit. Perkalian rumit, pembagian lebih rumit lagi. Ya. Ini tadi contoh yang boot algorithm, silakan dibaca. Ini pembagian ya. Pembagian itu prinsipnya, ini cara nulisnya kalau kita porogapet ini seperti ini ya. Ini pembaginya, ini yang dibagi yang ini. Jadi 1001001 dibagi dengan 1011. Desimalnya berapa? Silakan. Nah, ini berarti kalau kita pembagian itu kan kita lihat dulu. Ini panjangnya berapa? Kalau panjangnya 2 digit kan kita lihat 2 digit itu bisa enggak dibagi. Kalau enggak kita harus tambah panjangnya kan gitu kan. Nah ini kalau 4 digit ini 101 dibagi ini enggak bisa. Maka harus dilebarkan ke sini menjadi 1010 gitu kan. 110. Nah ini karena biner bisa dibagi itu ya hasilnya 1, kalau nggak bisa dibagi hasilnya 0 gitu ya. Ini hasilnya yang 1 ini. Nah aturannya kemudian dikalikan, kemudian ke bawah dikurang gitu kan, kemudian diturunkan, ya. Kemudian setelah diturunkan dibagi lagi gitu kan. Bagi ini dapat 1 lagi ini, ya dapat 1 yang ini. Nah kemudian dikurang. Nah ternyata dikurang hasilnya ini, kemudian diturunkan ini gitu kan. Ini sudah diturunkan nggak bisa, maka
mestinya itu ini nggak bisa itu di 0 gitu ya, hasilnya 0, kemudian 0 kali itu ya 0, kemudian turun lagi, kemudian baru diturunkan berikutnya. Nah ini umumnya kita manualkan langsung aja, kalau tidak bisa langsung diturunkan sampai bisa gitu ya, dan ditambah 0 di sini. Kalau nanti ini belum bisa 0 lagi, belum bisa 0 lagi. Nah, ini misalkan jadi sekali nggak bisa, ini tambah 0 ini. Satu lagi baru bisa. Nah ini berarti satu bisa dibagi, lalu ketemunya juga 1 gitu ya. Jadi yang terakhir ini 1. Maka ini kali ini, nah ini sudah bilangan yang sudah nggak ada lagi diturunkan lagi, maka secara apa namanya manual ini kan kita bisa teruskan, kemudian ini koma, hasilnya kan pecah. Lalu ini nanti kalau sini koma ini tambah 0. Kalau ini nanti masih belum bisa, ya nanti 0,0 ya, titik 0 gitu kan, nanti baru bisa dan seterusnya. Nah ini kalau diteruskan nanti hasilnya menjadi ada hasil pecah. Nah kalau kita batasi hanya ini hasilnya bulat, ya hasilnya ini. Tapi ada sisa, jadi namanya remainder. Jadi ini dibagi ini nggak habis, ketemu ini. Ya. Nah di dalam pemrograman ada namanya modulo ya, pembagian bulat ini ya. Jadi nanti ada sisa. 5 bagi 2 itu ya hasilnya 2, itu pembagian bulat. 7 bagi 3 ya 2 gitu ya, pembagian bulat. Kalau pecah 3,5, 2,5 gitu ya. Nah ini sebenarnya ini prinsip kerjanya kebalikan dengan perkalian. Kalau perkalian tadi menambah lalu menggeser, ya, lalu ngecek digit pengalinya, ngecek dulu tadi ya, ngecek digit pengalinya, kemudian menambah atau tidak, kemudian menggeser. Nah ini perkalian itu kan sebenarnya kebalikan 180 derajat ya, jadi kebalikan betul dari perkalian pembagian ini. Maka saya langsung tunjukkan algoritma saja ini. Jadi kalau tadi itu mengecek, menambah atau tidak, kemudian menggeser, ya, atau kalau yang but tadi mengecek, menambah atau mengurang atau menggeser gitu kan. Nah ini berarti kan dari atas itu menjadi paling bawah ya. Ya, jadi paling bawahnya perkalian sekarang menjadi atas. Itu apa? Menggeser dulu. Setelah menggeser, kemudian tengah-tengahnya tadi kan mengurang atau menambah tadi ya. Nah ini karena pembagian itu kan mengurangi. Sebenarnya kan membagi itu kan mengurangi berulang-ulang ya. Jadi saya 10 dibagi 3 itu kan 10 kurangi 3. Itu berarti kita dapat 1 sekali mengurang. Kemudian sisanya berapa? 7. 7 dibagi 3 dapat 1 lagi, berarti 2 kali. Sisanya berapa? Sisanya masih berapa? 7 dikurangi 3 itu 4 gitu kan. Masih bisa lagi. Jadi nanti penambah 10 bagi 3 nanti itu akan ketemu 3 kali mengurang, tapi masih ada sisa kan gitu ya. Nah, ini seperti itu sebenarnya. Jadi ini prinsipnya tapi dengan menggeser, karena biliar tadi ya digeser, dikurang, dicek ini. Nah, ngecek ini lalu tadi ini akan ada proses yang tadi tidak nampak yaitu ini mengembalikan nilai. Kalau itu lebih kecil dari 0 itu dikembalikan, dikurang tambah lagi itu kan dikembalikan ya. Tujuannya mengeset ini nilai Q0 ini. Kalau itu negatif Q0-nya 1, kalau itu positif atau ini atau sama dengan 0 ya. Ini kalau lebih kecil 0, kebalik. Kalau lebih kecil 0 yes itu berarti negatif ke kanan. Kalau negatif ke kanan, tapi kalau 0 atau positif berarti ke kiri. Ini ya. Nah, itu algoritmanya ya bisa dipahami. Nah, maka ini cara kerjanya. Ya, cara kerjanya ini 7 bagi 3. Ini yang dibagi 7 ya. Pembaginya 3. Pembaginya 3. Baginya 3. Yaitu 7 bagi 3. Ya. Jadi ini Q. Q-nya ini yang dividen. Q-nya itu dividen. Dividen itu yang dibagi. Laba untung gitu ya. Yang dibagi. M-nya divisor. M-nya divisor. Jadi ini pembaginya yang dibagi itu 7. Pembaginya 3.
Nah, sudah di jalannya sudah di. Jadi ini nanti dicek nilai dari A, ya nilai A. Ini awalnya nilainya 0, kemudian digeser dulu. Itu kan digeser. Geser ke left. Ya, kalau tadi perkalian itu right, ini left. Kebalikan. Ya, kebalikan. Gitu. Ya, jadi kalau di kurang itu hasilnya negatif, yes, itu maka dikembalikan ini tambah lagi. Kininya 0, diset 0. Ini berulang-ulang seperti itu. Tambah lagi. Jadi subtract ya, subtract. Restore ya, subtract restore. Ya, jadi karena masih A-nya lebih kecil 0. Nah, kemudian kalau di shift itu tidak lebih kecil 0, ini contohnya, maka subtract saja, tidak ada restore. Ya, subtract saja, itu tidak ada restore, yaitu ini. Ya, jadi ke kiri. Nah, maka kalau ke kiri itu key-nya jadi di set 1 ini. Ini, nah, key-nya di set 1. Dan geser ke kanan, ini sudah terakhir, kemudian di subtract, habis, maka ini kan dari 1 ini kalau digeser menjadi ini. Nah, maka karena ini juga masih lebih besar dari 0, itu maka key-nya ini di set 0. Kalau ini minus, maka ini akan 1 nanti. Nah, ini, jadi ini hasilnya 2. Ya. Hasilnya 2, ini sisanya. Jadi Q itu hasil, A itu sisa. Oke, ini adalah contoh pembagian yang betul-betul ke algoritmanya kebalikan dari dari perkalian. Ya. Oke, itu ya tentang bilangan bulat, yang separuh materi bulat, yaitu ada bagaimana menyajikan, bagaimana mengoperasikan. Oke, sekarang yang berikutnya adalah bilangan real atau bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan ada pemisah 0 atau kalau titik atau koma kalau kita. Jadi berarti harus ada 3 macam informasi di dalam bilangan pecahan. Kalau tadi bilangan bulat bertanda hanya positif, negatif, ini tambah titik, harus ada fraction-nya. Ada 2 penyajian, namanya fixed point. Titiknya sudah ditentukan pada satu titik tertentu. Tapi yang kedua, untuk menghemat, menggunakan namanya floating point. Langsung pada contoh mudah. Ya. Ini kita punya desimal 9, ini namanya fixed point. Jadi kita punya, katakanlah ini, misalkan kita sediakan tempatnya itu 5 digit, katakanlah ini 09,625, itu artinya kita bisa punya bilangan maksimum bulatnya ini nanti 99, pecahannya paling kecil kan 001 gitu ya. Ya paling besar 99, tapi kalau paling kecil 001. Ini sendiri nanti bilangannya kan bisa plus minus. Dari minus 99 sampai plus 99 ya. Keseluruhan bilangannya ya. Kalau di sini pecahan ya pecahan gitu ya, pecahan nggak ada minusnya. Ini pecahan minusnya kan ikut yang depan gitu ya. Nah, sama dalam biner ya bisa kita seperti itu bisa. Jadi misalkan ini kita, ini saya balik ya. Kita terjemahkan ke biner atau bolak-balik ya. Maka ini 9 itu minimal 4 digit ya, 101. Nah, ini 625 itu minimal 3 digit. Karena pecahan ini saya tambah ke belakang panjang enggak masalah gitu ya. Berapapun ini. Jadi ini setengah. Ini 1/4, ini 1/8. Jadi ini 1 itu adalah setengah tambah 1/8. Dalam pecahan desimalnya adalah 625, 0,625 karena 0,5 ditambah 0,125. Nah, aturan value-nya bagaimana? Nah, kalau ke kiri itu pangkatnya posisi negatif, positif ya. Ini kan posisi 0, 0, 1, 2, 3. Jadi ini
1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 1 kali 2 pangkat 3. Ini totalnya 8 tambah 1 ya 9 gitu ya. Nah ini kalau ke kanan itu pangkatnya 1/, jadi minus ya. Nah, kalau desimal itu kan 1/10. Nah, biner berarti 1/2. Ini 1/2, kalau di sini 1/4, sini 1/8 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita menyimpannya sudah dengan asumsi bahwa misalkan kita menyimpannya di 8 bit, kemudian dalam mengintegrasikan ini ada titik di tengah-tengah, itu artinya dinamakan dengan fixed point, sudah ditemukan titiknya. Jadi nanti sudah terbatas ini. Ya. Bisa jadi nanti hasilnya tidak mampu nampung sehingga nanti kalau dibagi misalkan ya nanti bisa saja nanti hasilnya 0 padahal harusnya ada karena terbatas panjangnya. Nah, ini saja nanti hasilnya lebih panjang, bisa overflow tadi seperti tadi. Itu masalahnya ya. Oke. Masalahnya jadi ini akan boros ya. Boros ya. Jadi kalau 8 bit ini dalam biner maka kita harus menempatkan titik pada posisi tertentu. Nah, nanti bagian bulatnya hanya bisa 0 sampai 15 kalau tidak bertanda atau minus 8 sampai plus 7 kalau bertanda. Nah, ini pecahannya kalau hanya 4 bit ini dari paling kecil itu 001, paling besar 11 semua. Ya, ini kalau desimal itu 1 semua itu kan kalau panjang sekali itu 0,999. Biner dipotong sampai sini ini jadi namanya presisinya, keakuratannya berkurang. Jadi pecahan itu kan menunjukkan akurasi. Semakin panjang semakin akurat. Atau istilah yang lain adalah signifikan, ya, semakin signifikan. Karena nanti akan dipakai dalam format bilangannya. Ya. Itu ya. Jadi ini. Nah, ini beberapa contoh untuk menunjukkan bahwa ini kalau kita menggunakan fixed point akan ada kehilangan nilai misalkan. Kalau ini masih bisa. Hasilnya 0,2,6 ini masih bisa dinyatakan dengan ini 2,6 ya. Tapi kalau pembagian dibagi sangat kecil, setengah dibagi 12 ini kalau secara desimal ada hasilnya 0,04. Nah, biner ini karena dibatasi hanya 4, ini hasilnya panjang begini, ini depannya 0, tapi pecahannya panjang ini bit kelima setelah titik. Nah, ini karena ditampung hanya 4, ini hilang. Nah, sehingga hasilnya 0. Nah, ini salah satu kekurangan dari karena terpotong, kekurangan dari fixed point. Ya, kemungkinan tidak presisi dan bisa kehilangan nilai sehingga hasilnya salah. Karena itu diperbaiki dengan menggunakan floating point. Nah, kita sudah familiar, saya yakin Anda menggunakan kalkulator. Kalkulatornya nggak bisa 0-nya sampai 16 digit kan, lalu dia akan ditampilkan seperti ini. Tapi tampilan di kalkulator ini pakai E ya, 9.76 E14. Eksponen maksudnya, E itu eksponennya. Pangkat. Karena menggunakan bilangan 10 berarti 10 pangkat. 10 pangkat. Nah, jadi ini maksudnya bahwa kita punya bilangan yang 976 nolnya panjang ini, ada 12 nol ya. Jadi seluruhnya ini kan 15 digit. Kita bisa tuliskan, simpan dalam, katakanlah dalam 5 digit saja. 97614. 10-nya nggak bisa disimpan. Jadi ini kan bilangan sangat besar, tapi butuh tempat kecil, gitu maksudnya. Ini juga bilangannya bisa sangat kecil karena 0 titik panjang sekali 976. Nah ini kan 976 per sekian sekian miliar, triliun malah ini. 976 per triliun ya, 0,00 ini pembagiannya triliun ya. Nah, ternyata serupa ini bisa kita nyatakan bentuk yang sama tapi pangkatnya negatif gitu ya, tinggal pangkatnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan maka ternyata nilai yang sama ini kalau kita simpan 976 plus 11, yang ininya 976 plus 14 minus 14 dengan sama-sama 5 digit, sama 5 digit tapi bisa mengatakan bahwa ini bilangan yang sangat besar. Ini bilangan yang sangat kecil lah ini. Itu keuntungan floating point. Jadi ini cara yang dipakai untuk supaya mesin efisien. Ya. Maka ini yang dipakai, ya, yang dipakai. Nah, jadi lalu bagaimana bentuknya? Ini bentuknya ya. Jadi secara umum bentuknya
Ini karena bisa aja ini plus minus ya tandanya depan, maka plus minus harus disimpan. Ikut disimpan. Jadi bilangannya itu plus sangat besar atau minus sangat besar atau plus sangat kecil atau minus sangat kecil bisa. Nah, sangat besar sangat kecil itu tergantung pangkat E-nya ini. Kalau E-nya plus berarti itu sangat besar. Kalau itu E-nya besar sekali. Kalau pangkatnya minus dan E-nya besar itu berarti kan bilangan sangat kecil gitu ya. Nah, jadi yang perlu disimpan sebetulnya cukup ini namanya ini signifikan, bagian pecahan lah gampangannya gitu, dan pempangkatannya ya, pempangkatannya ini aja. Jadi S itu disebut dengan signifikan S, E itu eksponen pangkat dari basis bilangannya, kalau 10 ini 10 pangkat, kalau biner 2 pangkat ya, tinggal menyesuaikan ya. Jadi kalau B-nya itu menyesuaikan sistem bilangan yang dipakai. Ya, yang depan ini perlu tanda plus minus. Nah, kemudian bentuk ini tadi, ini namanya bentuk normal. Bentuk normal itu tidak boleh nol yang depan ini. Ini harus bilangan, ya, harus bilangan. Jadi sebenarnya bisa aja ini saya tuliskan sebagai 0,976. Itu artinya lalu pangkatnya ini kan menyesuaikan. Jadi 10 pangkat 15 kalau saya tuliskan 0,976. Jadi sebenarnya yang dinamakan normal itu adalah setelah, jadi namanya pecahan normal. Pecahan normal itu pecahan yang 0, digit, ya tidak boleh ada 0. Jadi 0,0 itu berarti belum normal. Kalau 0,9 itu normal. Nah, tapi di dalam mesin tidak menggunakan 0, digit, tapi digit koma gitu ya, digit koma. Jadi lalu ditarik ke belakang satu digit. Jadi kalau pecahan itu kan 0,976, tapi ini enggak. Tapi ini ada satu digit bulatnya, kemudian baru koma. Nah, ini dalam floating point seperti itu. Nah, ini yang disebut signifikan, itu yang ini. Ya. Jadi kalau kita bilang pecahan kan 76, ya, maka enggak cocok nanti. Nah, ini namanya signifikan. Ya. 976 ini namanya signifikan. Itu yang disimpan. Ya. Nah, ini disimpan dalam bentuk namanya normal, bentuk normal. Nah, karena biner maka di depan pasti 1. Kalau desimal bisa 0, bisa 1 sampai 9, nggak boleh 0 ya depannya. Kalau 0 belum normal. Ini. Nah, maka itu ya. Jadi ini adalah bilangan, bentuk bilangan floating point, formatnya seperti ini. Kemudian aturan dasarnya ini tidak boleh 0, dari 1, kemudian eksponen ini akan menggunakan yang sudah disediakan bias ya. Bias itu mengatakan plus minusnya bukan menggunakan plus koma tapi menggunakan bias, gitu. Ya, jadi kalau digambarkan ini bentuk simpanannya ada tanda 1 bit, kalau 0 berarti positif, kalau 1 negatif. Kemudian bias eksponen. Jadi yang disimpan bukan signifikan dulu tapi biasnya dulu. Apa namanya? Eksponen dulu. Eksponen dalam bentuk bias. Nah, ini format namanya format 32 bit. Jadi 32 bit. Ini eksponennya 8 bit, lalu ini tinggal 23 bit. Jadi ya 20 bit. Nah, ini namanya bentuk standar ya, bentuk standar seperti ini. Ini contoh ya, contoh. Contoh kita punya bilangan seperti ini. Maka untuk disimpan ke dalam ini floating point itu lalu harus disesuaikan dulu, maka diubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau ini tadi pangkat 2 pangkatnya pangkat 0, maka ini akan menjadi kali 2 pangkat, karena ini geser ke depan 1, 2, 3, 4, geser ke kiri 4 berarti akan pangkatnya tambah 4. Kalau nanti geser ke kanan pangkatnya berkurang ya. Nah, ini sudah bentuk namanya normal. Nah, maka karena ini sudah bentuk normal, yang disimpan hanya ini saja. Mulai dari setelah titik. Jadi 1 titiknya nggak ikut disimpan. Karena pasti. Karena sudah dibentuk menjadi itu, kemudian ini nggak disimpan. Ya. Itu ya. Jadi ini lalu nanti tersimpannya yang ini. Nah, karena panjangnya 23, ini maka sisanya 0 semua. Sisanya 0 semua. Nah, lalu pangkatnya berapa? Pangkatnya 4.
Nah, 4 itu kalau menggunakan bias 127, ya, jadi biasnya itu bias 127, maka berarti 21270 berarti 4 itu adalah 127 tambah 4, berarti 131. Maka nilainya 121. Nah, ini adalah 128, 10 tambah 3 ini 131. Jadi yang disimpan 0 karena bilangan positif, kemudian di pangkatnya bias menjadi nilai 131, aslinya 4, tapi karena dijadikan bias menjadi 131, lalu ini adalah signifikan yang tersimpan, gitu ya. Nah, kalau dibaca secara tulisan lengkap, panjangnya 32, kemudian dibaca sebagai heksadesimal, maka nilainya ini adalah 4, kemudian 1, kemudian 110 itu C, kemudian A, sisanya 0. Ini dalam penulisan heksadesimal. Nah, ini yang digunakan di dalam komputer kita untuk menyimpan bilangan real, ya, nomor real. Ada bagian bulat, ada bilangan. Ini contohnya aslinya ini bulatnya, ini pecahannya, gitu ya. Tapi untuk disimpan harus mengikuti aturan. Nah, itu aturan standar, ya. Jadi standarnya itu dinamakan dengan standar 754 ini, ada nama 32 bit, 64 bit, 18. Yang tadi 32 bit tadi sudah, yang 64 ini 11 bit 52. Yang 128 ini 15 bit ini 112. Gitu ya. Nah, tambahan keterangan bahwa yang disimpan kan ini. Tapi sebetulnya kan di dalam nilai signifikan ini ada 1 0 yang tidak disimpan. Sehingga waktu nanti diolah, waktu dikeluarkan ini harus digandeng dengan 1 koma. Ya. Jadi ini tidak sendirian langsung ini, tapi ini hanya adalah 1 koma ini. 1 koma yang tersimpan. Ya. Sehingga dikatakan bahwa sebetulnya ini panjangnya 24 bit aslinya, tapi yang disimpan cuma 23 bit. Karena yang bit pertama selalu 1 koma. Gitu. Ya, itu. Nah, maka ini contohnya. Contohnya kalau kita diberikan suatu bilangan yang tersimpan di floating point seperti ini langsung ini ya. Ini artinya ini plus, gitu ya. Ini berapa? Ini pangkat eksponen, maka harus dicari. Berarti dikurangi 127, ketemunya ini. Dalam desimal itu adalah 20. Jadi nanti eksponennya ini adalah aslinya pangkat 20. Lalu signifikannya berapa? Signifikannya ini. Nah, tapi ini adalah tersembunyi di dalamnya 1 koma, sehingga waktu dihitung harus muncul ini 1 koma. 1 koma yang ini tadi. Nah, ini jadi nilai bilangannya sungguhnya itu ini. Itu dalam biner ya. Kalau dalam desimal ya tinggal ini didesimalkan yang signifikan tadi, lalu pangkat 2 pangkat 20 tinggal dihitung. Nah, bisa bilangannya bisa plus, bisa minus, tinggal beda yang ini berarti minus. Bisa pangkatnya minus, kalau ini minus 20 kalau dihitung, yaitu ini dikurangi 127 ketemunya ini minus 20. Sama ini ya. Jadi ini variasinya ya. Jadi bisa bilangannya sendiri itu bisa plus minus itu di sini. Tapi pangkatnya juga bisa plus minus dalam bentuk notasi bias karena harus dikurangi dengan 127. Hasilnya kalau plus berarti ya itu pangkat positif, kalau minus berarti ya pangkat minus berarti 0, gitu ya. Oke ya, ini ya. Jadi ini tentang format floating point. Nah, itulah yang dipakai di komputer kita sekarang yang namanya FPU. Jadi komputer kita prosesornya kan ada 2 prosesor, ada pengolah yaitu ALU untuk mengolah integer dan FPU untuk mengolah ini, mengolah yang real ya. Jadi sudah digunakan khusus tempatnya namanya FPU. Dulunya terpisah ya. Itu namanya mat prosesor atau coprosesor itu terpisah. Sekarang jadi satu. Ini apa namanya nilai-nilai khusus ya, silakan dibaca. Dengan baca 1 sudah tahu, kalau juga 2 ini ngerti. Ini kemudian nilai khusus yang perlu dicek itu nanti, karena itu nanti pecahan itu kan pendekatannya ada nilai yang normal itu ini positif normal dan negatif normal. Ini tapi ada nilai-nilai yang itu
menjadi hasil khusus. Namanya ini ada positif zero, ada negatif zero, ada tak berhingga positif, ada tak berhingga negatif, kemudian ada hasilnya malah bukan bilangan. Ini karena AN itu singkatan dari not number, bukan bilangan hasilnya. Ada yang subnormal, ini tidak normal, ya, karena hasilnya kecil sekali. Ini pangkatnya kan minus ini, kecil sekali, sehingga istilahnya subnormal. Nah, pada saat mengolah itu nanti akan dicek apakah di antara ini dari hasil itu akan menuju di antara ini, dicek pertama kali. Kalau tidak, nanti hasilnya itu bilangan yang normal. Oke, itu tentang kekhususan nilai-nilai yang ada di format floating point. Kemudian bagaimana floating point dioperasikan? Ya, operasikannya ya serupa dengan yang integer, ya bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi sama. Nah, tapi karena ini formatnya khusus, bentuknya sudah bentuk ada eksponennya, ada signifikan gitu kan. Nah, apakah ini waktu mau diolah ini harus dikembalikan dulu atau dikonversi ke bentuk yang fixed point? Tidak. Jadi itu kan namanya lambat nanti ya. Jadi langsung ini akan diolah apa adanya. Nah, karena itu diperlukan hardware itu sudah dinamanya floating point unit. Itu karena tujuannya itu. Dan di floating point unit itu registernya juga sudah terformat seperti ini. Jadi di register floating point itu sudah berisi field, ada sign-nya, ada eksponen, ada mantisa. Hingga diolah oleh floating point floating point prosesornya. Ya, itu ya. Jadi itu. Nah, cuma tadi karena ada masalah nilai khusus, maka waktu mengolah ini akan ada pengecekan apakah hasilnya overflow atau underflow tadi ya, seperti subnormal tadi itu underflow. Kalau tadi infinitive tadi itu overflow ya, dia melebihi batas hasilnya ya. Jadi ini tadi ada bisa hasil yang melebihi tempatnya atau ternyata kurang dari tempatnya. Oke ya. Nah, apa operasinya? Penambahan, perkalian, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kok bisa langsung gimana? Nah, maka aturan dasarnya kita bisa menambahkan langsung bentuk bilangan eksponen tadi. Itu tinggal kalau penambahan berarti eksponennya harus disamakan dulu. Kalau eksponennya sudah sama, tinggal signifikannya ditambahkan. Jadi hanya menambahkan signifikan, lalu hasilnya kali dengan eksponennya itu sudah langsung. Nah, jadi ini contohnya ya. Kalau mengurang ya sama, eksponennya harus disamakan dulu, baru dikurang signifikannya. Kalau mengalihkan apa? Mengalihkan itu berarti pangkatnya ditambah, signifikannya dikalikan. Kalau membagi, pangkatnya dikurang, signifikannya dibagi. Ya, jadi kembali ke operasi dasar, operasinya kembali ke penambahan dan pengurangan. Jadi tidak ada perkalian, ya. Tidak ada perkalian, tidak ada pembagian. Kembali semuanya ke penambahan. Penambahan bisa diubah ke pengurangan, pengurangan bisa diubah ke penambahan. Berarti semuanya bisa menjadi penambahan. Jadi karena itu kalau kita punya hardware yang sangat sederhana, hanya penambah, sebenarnya ya itu sudah cukup bisa untuk melakukan apa saja. Oke ya, contohnya ini. Ini pangkatnya belum sama. Jadi ini pangkatnya kan 1, 0,3 kali 10 pangkat 1. Ini maaf, yang ini ya. Ini 0,3 kali 10 pangkat 2. Ini yang ini 0,3, ini yang ini 0,2. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Kalau mau ditambahkan, ini harus disamakan dulu. Disamakan ke yang besar. Jadi berarti ini akan menjadi 0,03. Nanti hasilnya berarti 0,03 ditambah 0,2 kali 10 pangkat 3. Berarti 0,23 kali 10 pangkat 3. Kalau dikeluarkan nilainya menjadi 230. Jadi ini sama. Kalau dikeluarkan masing-masing ditambah sama. Tapi waktu melakukan pengolahan tidak diterjemahkan dulu, tapi langsung. Ya, langsung ini caranya. Disamakan eksponen. Jadi yang 3 itu karena tadi dia harus 0,0, berarti ini
dikalikan 10 pangkat minus 1 ya. Kemudian 02-nya ditambahkan kali pangkat setiganya. Sama kalau pengurangan ya, disamakan dulu baru dikurangkan depan kurangi belakang, hasilnya bisa lebih kecil dari minus gitu ya. Perkalian tinggal dikalikan signifikannya, pangkatnya ditambah. Pengurangan tinggal dibagi signifikannya, pangkatnya dikurang. Gitu. Nah ini ya berlaku untuk biner, untuk format biner tadi ya sama. Ini untuk memudahkan dicontohkan dengan contoh desimal. Menggunakan prinsipnya ya, prinsipnya. Jadi itu. Jadi secara algoritma ini kalau mau menambahkan, kalau salah satu yang ditambahkan itu 0, ya hasilnya kan sudah salah satu, nggak usah dilakukan terlalu panjang gitu ya. Kalau tidak, maka harus dilakukan penyamaan eksponen, ini adjusting eksponen. Kalau sudah sama, kalau penambahan ya ditambahkan signifikannya, kalau pengurangan ya dikurangkan signifikannya. Kemungkinan hasilnya karena harus disimpan dalam bentuk normal tadi ya 1 koma, maka harus dicek dulu normal tidak hasilnya. Kalau tidak harus dinormalkan dulu baru yang disimpan yang bentuk normal. Itu untuk penambahan pengurangan. Jadi serupa ini tadi sudah dicontohkan ya, ini tadi dalam desimal pangkat 0 ini pangkat minus 2 ini samakan dulu kemana, ke 0 karena yang besar ya, ke 0 pangkat ke 0. Jadi kalau ke pangkat ke 0 ini menjadi 4, 5, 6 ya. Harus ditambahkan signifikan, makanya pangkat pangkat 0. Ini nilai akhirnya gitu ya. Tapi pengolahan floating point. Ya ini algoritma detailnya seperti ini. Penambahan, kemudian ada pengecekan, sama tidak eksponen hasilnya, kalau tidak sama disamakan dulu, kemudian dicek apakah overflow. Ya, kalau overflow nanti hasilnya akan overflow dan seterusnya. Ini detailnya, ya detail algoritmanya. Detail algoritmanya. Kalau pengurangan ini akan diubah menjadi penambahan. Itu tadi ya yang awal tadi. 6 dikurang 7 maka dijadikan penambahan. 6 ditambah minus 7. 7-nya diminuskan dulu, jadikan minus. Lalu sama, ya, caranya sama. Oke, itu ya. Kalau perkalian atau pembagian, itu cek salah satu 0, hasilnya 0. Kalau tadi penambahan pengurangan, cek salah satu 0, kan hasilnya disesuaikan. Kalau pengurangan tadi kan minus gitu ya. Kalau depannya 0 hasilnya. Oke. Kalau perkalian pembagian, kalau salah satu 0, hasilnya akan 0. Kalau tidak, maka ini eksponnya ditambah kalau perkalian, kalau pembagian eksponnya dikurang. Kemudian kalau perkalian signifikannya dikalikan, kalau pembagian signifikannya dibagi, ya pembagian signifikannya dibagi. Nah, kemudian hasilnya dinormalkan. Jadi selalu ya. Karena perkalian, kemudian 4 bit kali 4 bit itu 8 bit. Jadi nanti akan panjang, karena itu perkalian ini akan menggunakan intermediate, ya, intermediate storage. 32 kali 32 nanti hasilnya akan ditempatkan pada 64 sementara. Ya. Kemudian nanti hasilnya akan dibulatkan menggunakan 32. Kalau 64 kali 64 nanti hasilnya 128 dalam prosesnya, kemudian hasilnya dikembalikan ke yang yang 64. Oke, ya. Nah, jadi ini algoritmanya serupa tak sama. Nah, penambahan eksponen karena eksponennya itu bias. Jadi tadi misalkan pangkat 2 ditambah pangkat 3. Pangkat 2 itu kalau biasnya berapa? 129. Ya kan? Pangkat 3 biasnya berapa? 130. Nah, nanti kalau 129 tambah 130, nanti kan menjadi 200. 200 berapa? Ya, lebih besar dari bias ya. Nah, jadi karena itu nanti 2 kali bias, maka
kalau ditambahkan ini dikurangi lagi. Jadi dikurangi 127. Nah, baru menjadi bias aslinya. Ya, karena ini penambahan bias, nanti 2 kali bias. Maka dikurangi dulu 1 bias. Ya, gitu. Ya. Nah, yang pengurangan sebaliknya. Bias dikurangi bias, nanti habis biasnya kembali ke aslinya. Ya. Jadi bias 127 dikurangi bias 127. Jadi ya pangkat 2 itu 129, dikurangi pangkat 3-nya itu 130, misalkan. Nanti pangkatnya menjadi minus 1. Nah kan jadi pangkat aslinya. Nah supaya menjadi pangkat bias, berarti nanti ditambah 127 menjadi pangkat 126. Ya. Jadi 126 adalah pangkat minus 1. Ini ada di sini ya. Add bias itu untuk yang division, kalau yang untuk multiplication ini subtract bias. Seterusnya dicek overflow, underflow. Kalau tidak berarti dinormalkan, dibulatkan. Gitu ya. Ya, itu ada pertanyaan? Ya, waktunya ngepas. Ya, memang saya karena materinya sih pokok-pokoknya seperti itu ya. Cuma kalau mau lebih paham ya harus dibaca, diulang gitu ya, diulang. Tapi mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi itu ada poin-poin yang memang perlu dijelaskan, itu harus dipahami karena ada yang beberapa tadi yang tersembunyi. Begitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Nampaknya nggak ada. Kalau nggak ada, ya saya akan memberikan tugas latihan. Tujuannya saya akan memberikan supaya Anda belajar materi yang sudah dipelajari, supaya nanti untuk bekal untuk menjawab di ujian tengah program ya. Jadi ujiannya kalau nggak salah itu tanggal, kalau dibaca tanggal berapa? Tanggal 10 bulan depan ya, hari Selasa. Nah, saya akan upload tugasnya, bisa ke WA aja ya, di tak share di WA. Itu ada mencakup seluruh materi, Nah, saya minta dikumpulkan sebelum ujian ya. Sebelum ujian sudah dikumpulkan, kumpulkannya ke saya beritahu email saya yang Gmail aja, yang Gmail yang lebih umum aja, yang UGM sudah penuh. Jadi di situ sudah saya beritahu, nanti di upload dikirimkan ke email saya. Ya. Jadi dikumpulkan sebelum ujian. Ya, sebelum ujian yaitu hari Senin. Ya, hari Senin. Kalau ujiannya hari Selasa, dikumpulkan hari Senin. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya. Izin tanya Pak, ada format subjek emailnya atau format file name-nya nggak ya? Format file name-nya? Oh. Atau format subjeknya? Oh iya ya. Formatnya nanti apa? Formatnya nanti tugas 1 gitu ya. Tugas 1 pra S2 gitu aja dah. Tugas 1 pra S2 gitu aja. Ya. Tugas 1 pra S2. Gitu. Kan ya. Tugas ini Pak, maaf, ini apa menyumbang berapa nilai akhir Pak? Berapa persen nilai akhir? Itu harapannya dengan mengerjakan tugas itu nanti midterm-nya bagus karena itu soal-soal yang nanti akan saya ujikan di midterm itu. Jadi harapannya itu ya terpaksanya nanti waktu akan rapat nanti pasti ada dirapatkan itu. Kalau jeblok itu ya nanti tugas-tugas itu nanti akan saya lihat itu. Sebenarnya tujuan saya memberikan bocoran kemana gitu ya, nanti ya itu harus Anda latih betul dan paham betul. Soalnya materinya banyak banget Pak. Lah itu. Teori semua. Lah itu nanti. Iya. Nanti ini dalam waktu kira-kira satu setengah minggu. Soalnya mirip itulah ya. Ya, gimana? Soal UTS-nya mirip itulah ya, kurang lebih. Iya. Mirip yang saya. Tapi kan saya harus milih, artinya dari sekian
saya berikan tugas itu ada 10 poin, 10 apa namanya soal gitu. Nanti ujiannya kan hanya 5 soal. Sesuai dengan gitu. topik kita kan 5 topik sebenarnya. Nah, topik kita ini yang sebelum yang pertama sampai ini 5 topik, nanti sistem operasi juga 5 topik gitu ya. Ini saya anggap satu topik satu soal gitu. Gitu ya, itu yang apa namanya menjadi ya ini masalahnya karena ini baru diuji coba, ini kan dimanfaatkan itu masalahnya. Dimanfaatkan materinya yang harusnya itu materi yang terpisah dijadikan satu, digabung ya. Jadi makanya saya ambil yang pokok-pokok, yang dasar, yang itu menjadi landasan memang sebagai bentuk intinya, yang dengan inti itu kalau kita mengembangkan di software di atasnya itu paham itulah sebenarnya bagaimana sebetulnya itu dilakukan di level bawah gitu ya. Jadi kita belajarnya ya dari bawah dulu biar paham gitu kan. Kalau kita membuat sesuatu kok nambah kan nanti nggak jelas gitu ya. Kita tahu dulu dasarnya baru kita bisa nambah di atasnya gitu ya. Gitu ya. Pak. Ya. Tugasnya diketik apa ditulis tangan, Pak? Kalau di mungkin kalau ketik terlalu lama, saya malah menganjurkan di situ saya minta Anda tulis tangan aja. Tapi tulis tangannya yang saya bisa baca ya, jangan sampai tulis tangannya resep itu yang nggak bisa baca nanti ya. Jawabnya yang poin-poin saja, gambar-gambar atau apa blog-blog itu aja ya, karena pertanyaannya seperti itu. Dengan keterangan yang secukupnya, tidak usah panjang lebar, sehingga cukup ditulis tangan 1 kalimat, 2 kalimat, 1 paragraf itu aja. Itu ya. Ya, berarti kalau tulis tangan nanti di foto atau di scan itu aja ya. Tapi tentu saja tolong dijadikan PDF ya, PDF. Ya, sebentar lagi akan ini habis ini, kemudian saya tutup, nanti saya share soalnya ya. Nanti Anda bisa. Saya juga begitu, Pak. Ya. Tulis tangan, ya. Terus di-convert ke PDF TS-nya. Iya. PDF-nya nanti yang dikirim ke saya. Dan tentu saja Anda kan punya kopiannya nanti kalau karena yang dikirimkan PDF-nya kan Anda masih punya bahan, nanti kalau ujian kan ini bisa dipakai untuk bahan untuk dilihat lagi. Ya, gitu ya. Pak. Ya. Nanti fotonya dikirim di email. Email. Ya, nanti di soalnya nanti soal ujiannya nanti akan saya kirimkan karena waktunya kan Selasa jam 10 sampai jam jam 8 sampai jam 10 kalau nggak salah ya. Jadwal ujian itu Selasa tanggal 10 kalau nggak salah ya. Selasa tanggal 10 ya, jam 8 sampai jam 10. Nah, jam 8 akan saya upload. Yang mudah ya di WA saja ya. Karena nanti di email Anda repot. Saya upload di WA jam 8. Kemudian nanti Anda harus kirimkan ke email maksimal jam 10 itu. Ya. Kalau nanti sampai lebih jam 10 nanti ada penalti nanti ya. Maksimum jam 10 Anda sudah send. Di situ kan ada timestamp-nya di email itu. Ya. Bisa dicek. Gitu ya. Ya, sudah jelas ya. Oke, kalau sudah kita sementara kita akhiri. Nah itu. Nanti Bapak belum absen. Ya. Oh iya, lupa. Wah, ya, bentar ya. Diingatkan ya. Oke, terima kasih diingatkan. Ini sementara saya tutup dulu ya, saya stop share-nya dulu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sekian dulu, makasih. Oh iya, makasih diingatkan. Nah, kalau enggak saya bisa tidak punya data yang terakhir nanti. Oke, silakan. Silakan. Hendrikus, Petra, Thomas, Dwi, Amedu, nggak muncul. Oke ya, Hendrikus sudah. Mungkin jaringan saya juga yang. Oke, sudah. Oke. Awas, siap-siap ya. 1, 2, 3.
Ya, saya cek sementara. Ini tadi sudah ditagih tadi di sekretariat sudah ditagih suruh mengumpulkan ya. Presensi. Ini kuliah ke-5. Kuliah ke-5 ya. Progressive test GPAC. Kuliah ke-5. Bapak nanti minta recordnya lagi ya. Rekamannya. Ya. Oh ya, nanti saya upload di drive lagi ya. Itu ternyata harus diproses agak oleh Zoom-nya lama jadinya itu. Harus nunggu ya. Oke, terima kasih ya, kita bisa akhiri. Terima kasih.